Bila ku angkat tangan, ku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan, ku tahu pasti Dia buka jalan. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang masih bisa kami rasakan di pagi hari ini. Dan sebentar Tuhan, kami ingin mendengar tentang firman-Mu. Berkati kami semua dimanapun kami berada, supaya bisa kami mengerti apa firman Tuhan yang sampai kepada kami di pagi hari ini. Ini doa kami berdoa melalui Putra Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Amsal 18 ayatnya yang kedua. Amsal 18 ayatnya yang kedua begini firman Tuhan. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Kami ulangi sekali lagi. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Ayat ini singkat tetapi mencerminkan wajah manusia yang sangat nyata. Setiap orang pada dasarnya ingin didengar, ingin pendapatnya dianggap penting. Begitupun ingin suaranya dihargai. Itu bukan hal yang salah, karena memang kita diciptakan sebagai manusia itu berkebutuhan untuk berkomunikasi. Tetapi menjadi salah ketika kita lebih sibuk berbicara daripada mendengarkan, lebih ingin tampil daripada belajar, lebih ingin membenarkan diri daripada mencari kebenaran. Dan disitulah kebebalan itu bekerja. Jadi orang bebal bukanlah orang yang bodoh secara intelektual. Banyak orang pintar bisa saja hidup dalam kebebalan. Orang bebal adalah orang yang menutup dirinya terhadap pengertian, ataupun menolak diajari, ataupun menolak dikoreksi. Mereka mungkin punya banyak pengetahuan tetapi tidak punya hikmat. Sebab hikmat menuntut kerendahan hati di setiap hati manusia. Jadi Alkitab dengan tegas menyebut orang seperti itu sebagai bebal ataupun keras kepala, dan pada akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bisa melihat contoh ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang diajak berdiskusi tidak benar-benar mendengarkan. Ia tidak tertarik memahami orang lain, melainkan hanya menunggu kesempatan untuk berbicara. Bahkan kadang jawaban yang ia berikan tidak relevan, karena sejak awal telinganya tertutup. Seakan-akan mereka peduli kepada kita. Begitu juga dalam lingkup keluarga, banyak pertengkaran terjadi bukan karena masalah yang besar, melainkan karena semua ingin didengar, tetapi sedikit yang mau mendengar. Suami menuntut istri mengerti, istri menuntut suami untuk mengerti, anak menuntut orang tua supaya bisa dimengerti, tetapi siapa yang sungguh-sungguh berusaha memahami. Kebebalan bisa merusak hubungan bukan karena kurangnya kasih, melainkan karena kurangnya kesediaan untuk mendengarkan. Jadi di dunia modern, kebebalan ini tampak jelas di media sosial. Orang bebas berbicara apa saja, menyuarakan pendapat tanpa batas. Tetapi apakah semua yang kita pikirkan itu harus diucapkan? Apakah setiap pikiran yang melintas di benak kita itu perlu dibagikan? Jadi dalam Amsal 18 ayat 2 ini menegur dengan keras. Orang bebal hanya ingin memperlihatkan isi pikirannya. Mereka tidak mencari kebenaran, tetapi mencari perhatian. Mereka tidak peduli apakah kata-katanya membangun atau merusak. Yang penting suaranya terdengar. Namun dalam firman Tuhan mengingatkan bahwa setiap kata memiliki bobot yang kekal.
Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 37, "Karena dari ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan dari ucapanmu engkau akan dihukum." Jadi itu artinya kata-kata bukan hanya sekedar bunyi, melainkan cerminan hati kita. Dan Tuhan menilai hati dari apa yang keluar lewat mulut. Jika yang keluar hanyalah keangkuhan, kebencian, ataupun kebodohan, maka sesungguhnya itulah isi hati yang sebenarnya di dalam manusia. Dan jika kita renungkan, Bapak Ibu Saudara terkasih, lebih dalam lagi mengenai Amsal ini, ada bahaya rohani di balik kebebalan yang ada pada diri manusia. Orang yang tidak suka pada pengertian sebenarnya juga menolak tentang firman Allah. Setiap kali kita mendengarkan firman yang keras dan menegur, tetapi hati kita menolaknya, kita sedang bertindak bebal. Setiap kali kita berkata dalam hati, itu bukan untuk saya, tetapi untuk orang lain, kita sedang menutup telinga terhadap suara Tuhan. Nah, jadi kebebalan rohani inilah yang membuat manusia tidak bisa bertumbuh dalam imannya. Mereka rajin datang ke ibadah, tetapi pulang dari ibadah tidak membawa perubahan apa-apa, karena mereka hanya ingin didengar. Jadi seakan-akan mereka hanya menutup telinganya, hadir, duduk di peribadahan, tetapi selesai peribadahan tidak ada perubahan yang terjadi di kehidupannya. Jadi sebaliknya, orang yang mencari pengertian adalah orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Ia datang ke hadapan firman bukan untuk mencari pembenaran, melainkan untuk diubah di dalam kehidupannya sehari-hari. Ia tahu bahwa hikmat sejati hanya datang dari Allah, bukan dari pengetahuannya sendiri. Dan orang seperti itulah yang akan dibentuk Tuhan menjadi lebih kuat lagi. Begitupun lebih dewasa lagi dan lebih berguna untuk orang-orang sekelilingnya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, karena itu dalam Amsal 18 ayat 2 ini bukan hanya sebuah teguran bagi orang di luar sana, melainkan juga sebuah cerminan bagi kita di dalam gereja. Apakah kita datang hanya untuk menyuarakan isi hati kita, atau sungguh-sungguh mencari suara Tuhan di dalam gereja? Apakah kita berbicara lebih banyak daripada mendengar? Apakah kita benar-benar terbuka untuk dikoreksi oleh firman? Dan kebebalan membuat kita stuck, tidak berkembang. Tetapi manusia yang rendah hati akan membuka jalan baginya untuk menumbuhkan rohani yang ada pada dirinya. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai orang Kristen seharusnya kita menerapkan hati yang berserah ataupun rendah hati kepada firman Tuhan. Supaya apa? Supaya setiap harinya kita bisa diperbarui lebih dalam lagi, lebih baik lagi, dan lebih dewasa lagi di dalam iman kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang singkat yang bisa kami dengarkan di pagi hari ini. Dan kami berharap Tuhan di dalam firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami bisa bertumbuh dalam iman kami dan menjadi orang yang rendah hati akan firman Tuhan. Dan di dalam kehidupan kami pun Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami supaya tetap Tuhan ikut campur tangan di setiap jalannya kehidupan kami. Begitupun Tuhan, di pagi hari ini kami berdoa terkhusus untuk gereja Tuhan GBKP Runggun Cibinong. Kami berdoa di setiap pelayanan yang ada di tengah-tengah gereja Tuhan. Terkhusus kami berdoa untuk pendeta, pertua diaken emeritus, dan semua pengurus yang ada di tengah-tengah GBKP Runggun Cibinong, supaya tetap Tuhan yang memberikan kelancaran di setiap usaha, terkhusus di setiap pelayanannya masing-masing, supaya Tuhan setiap program pun yang ada di tengah-tengah GBKP Runggun Cibinong bisa terrealisasi, bisa berjalan dengan baik turut dan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami panjatkan melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajari kita doa Bapa kami. Mari kita sebutkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua.